kan duit yang dikumpulkan ini kan tidak cuma satu petani. Kan bukan petani yang mau replanting saja yang duitnya dikumpul. Artinya kan duit potongan ini kan duit seluruh petani. Seluruh petani duitnya di pasarnya diambil, dikumpulkan, kalau kan dijadikan tabungan kan. Nah, tapi kita nggak tahu tabungannya seperti apa. Rontok ya di seluruh Indonesia gitu. Berapa sih Pak harga TBS terendah di Kabupaten Pelalawan yang Bapak pimpin ini? Harga TBS di Pelalawan ketika rontok itu sampai menyentuh di Rp500. Bervariasi sih, 500, 700, maksimal di 900. Tapi ada petani yang lokasinya jauh itu rontok sampai 500 dan bahkan tidak dipanen dan tidak dipanen. Itu penyebabnya kenapa tuh Pak? Apakah karena biaya transportnya, akomodasinya itu terlalu mahal? Untuk 1 ton sawit itu dibutuhkan biaya untuk proses pemanenan sampai dengan panen, transport itu diperkirakan 300 sampai 400 rupiah. Untuk di daerah-daerah yang dianggap daerah ini biasa, standar, normal. Tapi daerah-daerah sulit itu bisa 500 rupiah, petani udah nggak dapat apa-apa lagi. Artinya bisa tembus di atas 500 rupiah kos yang dikeluarkan mereka. Itu di daerah mana saja Pak? Biasanya daerah-daerah sulit, daerah-daerah yang masih daerah perairan. Kalau kita bilangnya daerah perairan, itu kita ada beberapa kecamatan yang memang masuk dalam kategori daerah perairan yang akses jalannya masih minim. Nah, harga 500 sampai 700, 800 di bulan Mei itu berapa lama sih Pak harga itu bertahan? Harga itu kan memang berpengaruh sekali dengan faktor ditutupnya keran ekspor, berpengaruh sekali. Karena ada beberapa variabel yang menyebabkan harga itu rontok. Satu pasti tutupnya keran ekspor. Kalau keran ekspor ditutup, otomatis pengusaha nggak bisa ekspor CPO. Kalau dia nggak ekspor CPO, kalau nggak ada pembeli CPO, otomatis CPO mereka numpuk. Maka storage tank penampungan CPO-nya bisa akan hampir full. Maka kalau mereka paksakan beli kan masih nggak bisa tampung CPO lagi. Jadi kalau ekspor nggak jalan, harga CPO drop, dua dia kenanya. Harga CPO-nya drop, pasti dikonversikan ya harga sawitnya juga ikut drop, turun. Maka yang kedua, bahkan sempat kita beberapa minggu itu petani sudah khawatir, bahkan perusahaan sudah ada yang menghentikan pembelian sawit. Jadi sawitnya perusahaannya sudah nggak berani beli sawit lagi. Jadi kalau bisa dibilang itu kebijakan kan ada di bulan Mei. Apakah di bulan Mei sampai Juni itu memang masih juga rontok? Masih rontok, ya. Sampai Juni itu masih rontok. Itu udah, karena kan dari 3.000 langsung drop 2.000, bahkan di bawah 2.000. Sebenarnya apa sih Pak yang terjadi dengan petani kelapa sawit mandiri ini khususnya di Kabupaten Pelalawan ini, dan mereka sebenarnya mengeluhkan kepada Bapak tuh apa saja sih Pak? Ya kalau petani kan yang dikeluhkan satu, harga sawit. Petani kan pasti pengen dapat harga yang terbaik. Yang kedua, keluhan petani kan ketika harga sawit naik melonjak sampai di atas 3.000, maka tiba-tiba juga dalam kondisi yang sama kenaikan biaya pemupukan, perawatan itu meningkat tajam. Harga pupuk naiknya itu bisa sampai 100 sampai 200%. Maka biaya perawatan petani tentu meningkat, tapi tidak seimbang, tidak sama. Ketika harga sawit turun, kan harga pupuk nggak turun. Dan sebaliknya juga, ketika harga sawit naik, biaya variabel yang untuk sawit itu bisa dijual ke pabrik itu kan meningkat.
biaya pemanenan, biaya pengangkutan dari kebun sampai ke transportnya itu mengalami kenaikan. Nah, sementara ketika harga sawit turun, biaya variabel, cost variabel itu kan tidak serta merta ikut turun. Nah, itu kan berdampak sekali terhadap petani. Nah, pada saat banyaknya keluhan dari petani ini ke Bapak nih, dan sebenarnya apa saja sih Pak langkah-langkah yang Bapak tempuh gitu untuk membantu para petani kelapa sawit ini agar mendapatkan harga TBS yang layak, Pak? Langkah pertama memang ketika di bulan Mei itu terjadi terjadinya penurunan harga sawit yang drastis, karena sempat di 3.000 tapi pembelian di petani itu kan di bawah 2.000, petani di bawah 2.000, karena kan petani ini kan tidak seluruh petani langsung ke pabrik, karena ada supplier lagi dan ada agen lagi. Petani yang kebun sawitnya cuma 2 hektar, 3 hektar itu kan mereka nggak bisa akses langsung ke pabrik, karena sekali panen sebulan mereka paling 2-3 ton. Kalau punya 2 hektar ini nggak mungkin mereka bawa 2-3 ton langsung ke pabrik, pasti melalui agen. Maka rantai-rantai penjualan itu akan mempengaruhi ke harga sawit petani. Pasti ada duit yang tercecer di situ. Nah, yang kedua, kenapa perbedaannya ada disparitas, artinya perbedaan harga antara penetapan pemerintah dengan harga yang dibeli oleh perusahaan. Ketika bulan 5 itu harga diskon itu sempat di harga masih tinggi 3.000-an, tapi di petani itu masih 2.100. Harga di supplier, maksud saya di supplier. Harga jual ke pabrik itu 2.100 dari berapa? 2.200 sampai maksimal cuma ada pabrik sampai 2.400. Nah, itu kan jaraknya kan selisihnya cukup tinggi. Selisihnya sampai di angka 1.000 lebih. Nah, ini yang kita coba untuk saya langsung turun mengambil langkah untuk sidak ke perusahaan-perusahaan. Artinya perusahaan tidak boleh membeli buah sawit petani yang selisihnya cukup tinggi dari penetapan pemerintah. Nah, pasca sidak memang terjadi peningkatan. Artinya perusahaan mulai menaikkan harga sawit mereka. Tapi kan bulan 5 sampai bulan 6 itu kan memang terjadi penurunan yang signifikan harga sawit. Jadi bukan lagi faktor perusahaan saja. Nah, sawit petani itu kan ada 2 kategori. Satu petani plasma, mitra, kemitraan dengan perusahaan. Yang kedua ada memang petani swadaya atau mandiri. Nah, petani mitra atau plasma ini harga sawitnya biasa sesuai dengan harga diskon. Tapi petani swadaya atau mandiri biasanya terpangkas. Satu selisih antara harga jual di harga beli pabrik itu biasanya 300 sampai 400 rupiah. Jadi kalau penetapan misalnya per hari ini harga sawit itu di 2.200, maka perusahaan itu bisa jadi belinya cuma 1.900, maka harga di petani kalau kita ikut besok ini kan 2.400, berarti harga di pabrik belinya bisa jadi 2.100. Kalau 2.100 di petani bisa jadi harga sampai ke petani tinggal 1.800 sampai 1.900. Biasanya seperti itu, karena ada agen dan ada lagi supplier. Nah, kan tidak semua petani akses langsung ke pabrik. Nah, kalau untuk petani plasma kemitraan harganya sesuai harga diskon. Nah, problem-problem ini memang yang menjadi catatan kami ke depan. Satu, bahwa kami pengennya harga di petani swadaya dan mandiri ini benar-benar mestinya tidak jauh berbeda dengan plasma dan kemitraan. Bahkan saya sempat mengumpulkan pengusaha-pengusaha supaya mereka minimal beli itu harga di pabrik itu untuk petani swadaya atau mandiri itu mereka beli 85 sampai 90% dari harga diskon.
Jadi kalau harga dispun ditetapkan 2.200, berarti pabrik kalau dia beli 90%, berarti kan 2.000, hampir 2.200-an minimal, 2.100. Kalau harga di 2.200, artinya kan 2.200 harga di dispun, maka pabrik mestinya harus beli minimal di 85 sampai 90%. Kalau 90% berarti 1.940. Nah, ini kan memang tidak selalu sama. Ini yang memang kita lagi pikirkan supaya tidak terlalu jomplang. Karena ada hampir 300 rupiah duit petani itu yang hilang karena cuman plasma dan mandiri. Antara mandiri plasma itu kehilangan duit petani itu sampai 300 rupiah. Saya menghitung kalau 300 rupiah ditambah lagi ada supplier, ada agen, bisa potensi hilangnya 500 sampai 600 rupiah. Kalau 600 rupiah kita kalikan, itu per ton itu 600 ribu. Kalau pelalawan ini dengan potensi sawit 600 ribu total kebun kelapa sawit kita, 150 ribu lebih korporasi, 400 sampai 450 ribu petani swadaya dan plasma. Kalau kita anggap di 400 ribu saja yang swadaya dan mandiri, dikalikan dengan 500 sampai 600 ribu. Kalau 600 ribu dikalikan 400, 2,4 duit satu bulan, 240 miliar duit satu bulan yang loss. Artinya tidak berputar di masyarakat. Artinya itu kan sangat besar pergerakan ekonomi dan pergerakan UMKM-nya kalau duit itu mutarnya di masyarakat. Petani swadaya dan mandiri ini juga punya kelemahan, karena memang kita lagi mengedukasi supaya pembinaan petani ini semakin masif dilakukan pemerintah supaya hasil produksinya baik dan kualitas sawitnya juga semakin baik. Kan tadi kan Bapak nyebut ya, maksudnya itu petani ini banyak yang mengeluhkan harganya jatuh, tapi untuk biaya bahan bakunya seperti pupuk itu mahal. Nah, sebenarnya kalau dari pemerintah kabupaten di Pelalawan ini sendiri, Bapak itu ada program untuk membantu petani swadaya nggak sih, Pak? Kita punya program itu Mbak Yana. Jadi satu programnya kita konsentrasikan sebenarnya pembinaan, karena saya menghitung tadi ada dua hitungan sebenarnya bagi petani itu kan dua hitung. Satu harga jual, yang kedua adalah produksi. Kalau harga jualnya bagus, duit yang dibawa pulang banyak. Kalau harga jual bagus, produksi rendah, ya kan, berarti kan ada uang yang tidak maksimal. Maka kita bina supaya produksinya juga bagus, harga bagus, produksi bagus. Contoh, petani swadaya dan mandiri itu rata-rata average mereka panen itu di angka 1 ton per bulan per hektar rata-rata, tapi bisa juga sampai 1,5, tergantung perawatan kebun mereka. Kalau 1 ton, kalau kita bina berkelompok, terus mereka memupuk dengan baik dan memanen dengan baik, kalau potensinya sampai 1,5 ton saja, 1,5 ton. Jadi petani punya kebun 2 hektar, berarti bisa panen 3 ton. Kalau harga sawit sampai di petani itu bersih di 2.000, kalau dulu 3.500, kalau di petaninya kan potong biaya ini kita anggap 2.500 di petani, berarti kan 1 ton dia dapat 2,5 juta. Kalau dia punya 2 hektar dengan panen 3 ton, dia punya uang 7,5 juta. Jadi kalau biaya hidup di Pelalawan itu misalnya biaya hidup per kapita itu satu orang itu misalnya 900 ribuan, 800 sampai 900 ribu per kapita satu rumah tangga, berarti kalau 4 orang butuh sekitar 3,6. Kalau 3,6, kalau dia penghasilan 7,5 juta kan berarti sudah sejahtera. Jadi dia punya cadangan untuk bisa di-saving untuk hari tua dan untuk pendidikan anak-anaknya. Nah, maka kita tidak cuma mengejar harga saja, tapi juga mengejar produktivitas.
produktivitas sawit itu sangat penting. Saya pikir sangat penting. Harga sawit bagus tapi tidak produktif itu akan. Maka pemerintah Pelalawan kita mencoba untuk mendorong, menstimulan mereka, mendorong, memancing supaya petani mau merawat kebun. Karena banyak petani kampung itu kebunnya nggak dirawat. Karena mereka terbiasa ketika harga sawit murah, kalau mereka harus memupuk butuh biaya yang tinggi, mereka nggak dapat apa-apa lagi. Misal ketika harga sawit 1.200, 800 sampai di mereka cuman, bahkan kalau daerah sulit mereka nggak dapat 1 hektar, bahkan ada yang mereka nggak dapat 100-200 ribu per hektar. Nah, tapi kalau produksinya bagus, ya saya sampaikan apalagi bisa sampai 2 ton per hektar, artinya petani punya kebun 2 hektar saja sudah 4 ton. Kalau 4 ton, kalau dengan harga sekarang per hari ini, sampai saja di petani itu 2.000, atau sampai di petaninya, karena ada rantai-rantai yang dilewati tadi, ada agen, ada supplier, ada biaya pemanenan, ada transport. Kalau 1.500 ya 4 ton masih 6 juta, masih oke lah, masih oke buat petani, masih cuan. Artinya 2 hektar tapi produktif. Maka kita dorong itu, maka stimulan kita coba untuk membantu pupuk buat petani. Kita bantu pupuk supaya petani ini belajar pupuk, dan kita cuma menstimulan saja, menstimulan bantuan pupuk ini supaya petani ini terpancing supaya merawat kebunnya. Walaupun dengan harga pupuk yang sekarang melonjaknya, melambung tinggi, yang tidak sebanding dengan naiknya harga sawitnya gitu. Drop harga sawit naik tapi bisa drop habis kan. Harga pupuk naik tapi nggak turun-turun. Jadi tidak sebanding dan tidak serta-merta naik harga pupuk, harga sawitnya tidak melambung tinggi, bahkan turun posisi sekarang. Dengan bantuan pupuk yang kita berikan, maka kita harapkan petani-petani kita nanti berkelompok. Mereka berkelompok dan kita edukasi supaya merawat kebun dengan baik dan memupuk kebun dengan baik. Kalau perawatannya bagus, kita harapkan produktivitasnya baik. Jadi 1, 2, 3 tahun ke depan kebun-kebun petani sudah makin produktif. Kita menghitung ekonomi yang berputar di Pelalawan juga akan tumbuh. Saya membayangkan kalau bisa signifikan 2-3 tahun ke depan, karena proses perawatan kebun itu pasti akan butuh waktu. Kalau kita berharap 2-3 tahun peningkatannya sampai 1 ton saja per hektar. Jadi kalau ada potensi 300.000 hektar saja, artinya yang dianggap perawatannya tidak baik, berarti ada 300.000 ton lagi buah sawit baru. Luasannya tidak bertambah, tapi buah sawitnya meningkat. Itu yang kita harapkan. Artinya memang dibutuhkan intensifikasi yang bagus oleh pemerintah. Kita mendorong itu pembinaan kepada petaninya, dan tentu juga menjaga supaya harga sawit tetap stabil dan pengusaha tidak nakal. Bahkan kita ingin mengatur regulasi supaya tidak terlalu jauh antara harga ditetapkan Disbun, tidak jauh berbeda dengan harga yang dibeli perusahaan. Artinya tidak terlalu jauh nih perbedaan antara Plasma dengan Mandiri tadi. Yang kedua, tidak terlalu jauh harga yang dibeli agen. Perusahaan, supplier jual, petani jual ke agen jual supplier jual ke perusahaan. Nah, kalau ada dua rantai ini tadi memotong sampai artinya uang yang dikejar sampai 200-300 perak, itu kan berdampak juga terhadap petani. Belum lagi harga ditetapkan disebut tidak sama di pabrik. Maka saya contoh, Mbak Jana sudah ketemu dengan petani hari ini 2.200 harganya penetapan disebut per hari ini. Mestinya sudah naik karena besok sudah di 2.400. Karena terhitung 17 Agustus itu harga sawit petani itu naik 200 perak, 200 rupiah di 2.400. Tapi faktanya di petani sampai per hari ini masih di 1.800 rata-rata, 1.700, 1.400. Ya
bervariasi lah, tergantung daerah-daerahnya. Tapi kalau 1.800, 2.200 ada rank selisih 400 rupiah. 400 rupiah selisih. Nah, 400 rupiah itu kan angka yang cukup gede. Angka yang cukup gede. Maka saya hitung tadi kalau 400.000 saja, 400.000 ton, kita anggap saja terjualnya petani swadaya mandiri dikalikan 400 kan sudah 160 miliar uang. Itu beda. Nah, itu program pemberian pupuk gratis itu dilakukan oleh Pemkab Pelalawan ini sejak kapan, Pak? Ini baru kita mulai tahun ini. Kita lagi pendataan petani-petani, dan ini stimulan ya. Stimulan mendorong pemancing supaya petani mau merawat kuning dengan baik. Dan sesuai dengan tentunya tahapan-tahapan bagaimana kebun sawit itu harus dirawat dengan baik, karena tanaman pasti kan membutuhkan makanan juga. Jadi kalau harus seimbang. Nah, pada saat bulan Mei, apa sih yang Bapak lakukan untuk kayak di bulan Mei itu kan kebijakan tutup ekspor. Ya. Nah, Bapak apa yang Bapak lakukan untuk menstabilkan harga? Satu saya sidak dulu. Saya sidak ke pabrik. Pasca sidak, tentu di sidak saya menemukan tahu jomplangnya harga ditetapkan pemerintah dengan harga yang dibeli pabrik, maka kita minta pabrik membeli dengan harga yang terbaik. Ya, sebagian pabrik sudah. Kalau mereka tidak beli dengan harga yang kita harapkan, maka perusahaannya akan kita berikan peringatan dan bisa terancam, juga akan kita cabut izinnya. Nah, yang kedua, kita kan tidak cuma memikirkan petani saja, tentu pengusahanya juga kita pikirkan. Karena kalau pengusaha nggak kita pikirkan, siapa petani mau jual buah kemana? Nah, maka pengusaha kita pikirkan. Kita kumpulin pengusaha. Problem pengusaha sih siapa sebenarnya? Saya kumpulin seluruh pengusaha, pemilik pabrik-pabrik kelapa sawit. Saya tanya ke mereka rata-rata mengatakan bahwa mereka nggak bisa ekspor CPO. Dan bahkan mayoritas pabrik-pabrik mereka kemampuan menampung CPO-nya ada yang 1 minggu, ada yang 2 minggu. Makanya terjadilah pabrik sudah mulai tidak beli buah petani. Maka di Pelalawan pun ditemukan petani sudah tidak memanen sawitnya karena tidak bisa menjual sawit. Jadi bukan lagi cuma harga turun, tapi sawitnya pun ada yang tidak bisa dijual dan terancam untuk tidak bisa dijual. Maka ketika kita kumpulkan, saya secara resmi dan secara terbuka menyurati juga ke Presiden untuk supaya memang kan ekspor CPO itu dibuka kembali. Dan alhamdulillah memang pasca surat kita tidak berapa lama kan ekspor dibuka. Tapi pemulihan itu kan butuh proses. Pemulihan ekspor CPO itu butuh proses. Alhamdulillah sekarang mulai pulih, sudah mulai membaik, dan harganya sudah mulai meningkat sampai 2.400 per 17. Jadi kok bisa dibilang langkah-langkah itu sudah efektif ya Pak untuk meningkatkan harga TBS walaupun secara bertahap ya? Saya pikir secara bertahap itu kan solusi supaya kan problemnya dulu kan. Problemnya kenapa harga turun? Karena nggak bisa ekspor, pengusaha nggak bisa ekspor, penumpukan CPO, ya kan? Otomatis harga drop, petani nggak bisa jual sawit, harga turun, nggak bisa jual sawit. Maka keran ekspor mesti dibuka. Tapi kan kita juga mengeluhkan walaupun memang sudah keluar undang-undang KPD bahwa daerah juga akan dapat dana bagi hasil dari kelapa sawitnya, karena selama ini kita tidak pernah nikmati dari produksi kelapa sawit ya. Kita penghasil kelapa sawit tapi kita daerah nggak dapat apa-apa. Padahal kita butuh infrastruktur, butuh duit banyak untuk membangun infrastruktur. Bagaimana jalan-jalan menuju perkebunan kelapa sawit, petani infrastrukturnya itu baik. Sementara potongan pajak ekspornya kan cukup gede, $200 per ton. Nah itu kan daerah tidak nikmati. Tapi dengan undang-undang KPD
Insya Allah tahun depan akan ada bagi hasil untuk daerah. Dan kita harapkan kami juga tentu dana-dana ini bisa kami gunakan baik untuk pembinaan petani maupun peningkatan infrastruktur untuk mendukung petani sawit sendiri. Karena kalau infrastruktur bagus tentu akan berdampak terhadap transportasi. Kalau infrastruktur jelek, transportasi kan jadi mahal. Kalau bagus tentu transportasinya tentu jauh lebih murah dan itu akan berpengaruh pada petani. Nah, Pelalawan ini kan memang mayoritas kita salah satu ekonomi terbesarnya memang ditopang oleh kelapa sawit. Jadi kelapa sawit menjadi penggerak ekonomi di Kabupaten Pelalawan. Kalau misalnya sawitnya drop, pasti akan berdampak terhadap perputaran ekonomi. Daya beli akan turun, otomatis UMKM pun akan berdampak. Maka kita pengennya pembinaan petani, produksi bagus, harga bagus, perputaran duitnya, ekonomi jadi gede. Berarti kan seluruh profesi bisa nikmati, seluruh profesi, pedagang bisa nikmati, ya kan, tukang bisa nikmati, nelayan, petani lain bisa nikmati. Kalau produksi dan harga sawitnya bagus, karena sangat menunjang ekonomi kita. Bahkan kita dengan ketika COVID pun harga sawit yang bagus, kita bahkan pada posisi plus. Pertumbuhan ekonomi kita tidak minus tapi plus. Pelalawan itu posisi kita plus ketika COVID. Jadi ketika COVID 2020, 2021 kita udah plus. Daerah lain minus kita plus. Itu ditopang, yang banyak ditopang dua industri besar kita. Salah satunya adalah kelapa sawit. Apalagi di 2021 itu harga sawit sempat melambung. Ya, di 3.000-an. 3.000-an bayangin. Kalau saya bilang tadi petani yang panennya 1 hektar 2 ton, dia punya 2 sampai 4 hektar. Kalau 4 hektar dia punya 2 ton 8 ton. 8 ton. Kita tinggal kalikan saja. Kalau dia misalnya kalinya 3.000, 24 juta 1 bulan dia dapat. Itu cuma cukup dengan 4 hektar. Kalau 2 hektar berarti dapat hasil 12 juta per bulan. Makanya petani ketika harga sawit bagus kan tentu mulai belanja kan, mulai belanja investasi baru, yang mungkin pengen ganti mobil, ya ketika harga drop petani pasti terjatuh karena akan berdampak sekali. Ya, ada yang terlanjur misalnya tambah investasi kebun lagi, tapi harga drop dan biaya-biaya melambung tinggi itu berdampak sekali terhadap petani. Kalau bisa dibilang perekonomian di Kabupaten Pelalawan ini plusnya di angka berapa Pak pada saat itu? Pas ditambah lagi harga TBS itu sawit itu lagi bagus gitu. Kita sudah plus 2 pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi dan ya, investasi kita termasuk bagus di Pelalawan, di Riau termasuk yang paling bagus. Kita nomor 1 investasi dan pertumbuhan ekonomi. Itu di saat pandemi ya Pak, di mana ya, pandemi perekonomian lagi pada drop semua di beberapa. Pada drop, tapi kita ditopang oleh sawit kan. Jadi petani sawit sangat membantu ekonomi kita. Karena daya beli pasti bagus. Kan UMKM kan jadi gerak karena ada yang belanja kan. Karena petani punya duit, mereka bisa ke kota. UMKM di daerah juga ada yang belanja, nelayan bisa nikmati, petani hortikultura bisa nikmati, ya kan, pedagang-pedagang lain bisa nikmati semua. Ini kan sudah 3 bulan berlalu nih sejak kebijakan larangan ekspor di bulan Mei. Nah, kok bisa dibilang harga TBS di kelas petani sendiri, ini kan Bapak tadi sempat bilang di angka 1.700, 1.800 ya Pak. Kalau di harga di sebelumnya kan pabrik itu 2.000-an ya. Tapi ini untuk di harga petani sendiri kan ini masih di bawah 2.000 Pak. Apakah kalau angka tersebut bisa dibilang sudah menguntungkan petani saat ini? Atau ada harga yang memang ideal untuk petani itu bisa sejahtera
di saat harga pokok untuk beli pupuk itu lagi naik? Kalau paling idealnya untuk petani yang katakan rata-rata punya kebun 2 hektar dengan panen yang panen rendah, artinya dengan panen 2 ton per bulan, maka mestinya idealnya paling sedikit harga sampai di petani ya, bukan harga di pabrik, sampai di petani sudah melewati rantai supplier dan agen, itu idealnya di 2000. Artinya petani yang punya kebun cuma 2 hektar, petani kecil punya kebun 2 hektar, dia panen 2 ton per bulan, dan sampai dia harganya itu di petaninya minimal 2000. Artinya petani sudah bisa menutupi kebutuhan pokoknya, tapi tidak bisa hidup berlebih. Kalau dengan biaya hidup per tahun kita yang sudah di angka 11 jutaan per tahun, maka ya minimal 2000 di harga di petaninya, bukan harga di disbun. Karena harga disbun tidak equal dengan harga yang tidak sama dengan harga di petani. Maka saya bilang tadi, harga disbun 2200, harga di pabrik bisa jadi 1900 sampai 2000, harga di petani bisa jadi 1700 sampai 1800. Nah, itu pun tergantung kondisi. Bisa jadi daerah jauh 1500, daerah sulit. Ada yang mungkin 1200, 1300 itu daerah sulit. Itu selisihnya jauh, Pak. Itu memang sudah semakin ini banyak pemotongan ya, Pak. Oke, siap. Banyak pemotongan. Oke, siap. Pak Jupri, ada yang mau disampaikan lagi nih, Pak, soal mungkin lebih ininya kebijakan-kebijakan yang ngawur untuk industri kelapa sawit yang sebenarnya ini menjadi komoditi utama yang memberikan penerimaan negara ini cukup besar juga nih, Pak. Satu, saya sampai hari ini belum tahu formulasi yang dipakai, yang digunakan oleh pemerintah terkait dengan pajak ekspor PE yang sempat dihapus sampai 30 Agustus nanti. Pajak ekspor yang dihapus sebesar $200 per ton CPO, yang sekarang dikelola oleh BPDPKS, dan sekarang programnya lebih banyak ke replanting sawit. Artinya kan dipakai untuk replanting sawit, walaupun sekarang sudah mulai masuk ke infrastruktur. Nah, pengelolaannya ini kan terpusat di BPDPKS. Sementara kan usernya kan kita, yang ketemu dengan petani kita yang ketemu dengan petani langsung, kita yang di lapangan, yang memantau, membina petani. Tapi kewenangan utuhnya ada di BPDPKS. Dan problem petani yang saya sampaikan tadi, bicara replanting is okay, itu dibantu biaya replanting oleh pemerintah 30 juta per hektar oleh BPDPKS. Ya. Tapi kan duit yang dikumpulkan ini kan tidak cuma satu petani. Kan bukan petani yang mau replanting saja yang duitnya dikumpul. Artinya kan duit potongan ini kan duit seluruh petani. Seluruh petani duitnya asalnya diambil, dikumpulkan, kalau kan dijadikan tabungan kan. Nah, tapi kita nggak tahu tabungannya seperti apa. Nah, kami melihat bahwa petani itu kan satu, ya pasti harus kita ingat. Pemerintah harus berpikir bahwa produktivitas petani itu harus meningkat terus, supaya memang akan berdampak terhadap penerimaan negara. Kalau secara kualitas hasil dan rendemen sawitnya itu meningkat, berarti kan negara akan menikmati besar. Maka pembinaan petani sawit sangat dibutuhkan. Bagaimana menjamin bahwa infrastruktur sarana yang dibutuhkan oleh petani sawit itu benar-benar bisa
dinikmati oleh petani itu sendiri. Nah, maka pemerintah pusat, BPDPKS mestinya juga memberikan keleluasaan kepada daerah untuk bisa mengelola dana itu. Jadi tidak terpusat lagi, cuman tidak dikelola BPDPKS utuhnya. Kalau sekarang kan kita harus ngajukan, berproses dan butuh waktu. Nah, dan mestinya kan harus bisa di klaster, bahwa misalnya pelalawan kita dipotong pajak ekspornya berapa, dikumpulkan di BPDPKS itu berapa duitnya, terus harus dikembalikan ke daerah itu berapa, kita prepare untuk kebutuhan replanting itu berapa per tahunnya, untuk peningkatan infrastrukturnya berapa. Kuota itu kan tidak pernah diberikan, walaupun petani diberikan kesempatan untuk mengajukan. Nah, kami misal produksi CPO-nya, produksi CPO-nya kan kita tinggal hitung ya. Kalau misalnya kami punya 600.000 hektar dengan overhead 1,5 ton per bulan, hasil panennya berarti ada 900.000 ton kelapa sawit. 900.000 ton, kalau overheadnya 20%, 20% CPO-nya dari 900.000 ton, berarti kan 180.000 ton. 180.000 ton tinggal kalikan $200, kan dikalikan $200. Kalau misalnya kita anggap di angka 13 per dolar atau 14, berarti kan kali 200. Kalau 14 2.800.000. 2.800.000 tinggal dikalikan 180.000 ton. 180.000 ton CPO. 180.000 ton CPO dikalikan dengan 2,8 juta. Berarti uangnya sudah di angka 2,8 juta ton dikalikan dengan 180.000, berarti sekitar 2,8 T. Lebih lah. Hampir di angka 6 triliun. Di angka 6 triliun. Artinya pajak ekspor yang dipotong setiap bulan. Saya nggak salah hitung tadi. Ya mungkin sekitar itulah. Kalau 2,8 juta ya sekitar angka 200. Ya benar, 2,2, hampir 5 T. 5 T. Per bulan pajak ekspor yang dipotong. Karena 180.000 ton. Nah, daerah kan tentu berharap nih, walaupun sekarang akan ada dana bagi hasil, kalau pajak ekspor diterapkan kembali dan kelola BPDPKS, pemerintah pusat juga harus kasih porsi daerah untuk mengelolanya, untuk pembinaan petani, supaya untuk meningkatkan produktivitas petani. Kan tidak boleh cuman kita bicara kan petani itu kan yang dibutuhkan kan kalau bicara replanting untuk next, ya kan, nextnya. Tapi kan petani kan juga butuh infrastruktur, ya. Petani juga butuh pembinaan yang lain-lainnya. Petani sawit, infrastruktur sangat dibutuhkan. Karena banyak petani kita yang infrastrukturnya, artinya menuju kebunnya itu memang masih memprihatinkan. Tentu tidak akan mampu dengan keuangan daerah kita. Maka kita butuhkan, sebenarnya adalah dibutuhkan uang BPDPKS itu bisa dikelola langsung oleh daerah. Kalau sekarang kan kita harus mengajukan kelompok. Sebenarnya kan sudah jelas, ini jalan petani digunakan, asal melewati sawit, untuk perkebunan sawit kan bisa digunakan. Artinya kalau pemerintah kabupaten sendiri punya biaya gitu, otomatis kan dia juga bisa langsung
action ya Pak, action ya ke petaninya langsung gitu. Ya, kami pun sekarang mensupport petani kan. Bahkan kita punya alat berat untuk perbaikan jalan itu yang kita kerjasama dengan petani. Kalau misalnya kita siapkan grader compact petani, kalau anggaran kita sudah habis, petani mereka tinggal swadaya, tinggal beli ini, kita perbaikan, pemerintah perbaikan. Kemudian kalau stok biaya perawatan kita masih tersedia sampai akhir tahun, kita gunakan misalnya retail sirtu untuk perawat perbaikan jalannya pemerintah bisa. Artinya Bapak berharap juga nggak sih Pak, maksudnya kayak sebagai pemimpin nih di Kabupaten Pelalawan sendiri nih, berharap nggak sih kayak kebijakan-kebijakan di bulan Mei itu tidak terjadi lagi gitu? Oh iya dong. Ya kita berharap kebijakan penutupan keran ekspor itu tidak terjadi lagi. Walaupun tentu kita juga berharap bahwa kita menjadi pemilik industri kelapa sawit terbesar bahkan di dunia, tentu harga minyak goreng juga tidak melambung tajam ya kan, tidak melambung tajam. Harga minyak gorengnya tetap normal, tapi harga CPO-nya baik dan petani bisa menikmati itu. Dan saya pikir memang pemerintah harus mendorong terus supaya hilirisasi sampai ke daerah itu harus digalakkan. Hilirisasi sampai ke daerah, bagaimana downstream kelapa sawit itu didorong, dan kami daerah ini kan sangat butuh itu. Dan kita memang prefer juga supaya kita di daerah bisa mengelola langsung, walaupun skala UMKM, hilirisasi atau downstream kelapa sawit itu bisa dilaksanakan. Misalnya kita bisa bagaimana bisa langsung mengelola buah sawit menjadi turunan minyak goreng itu, bahkan kita sempat akan kerjasama dengan perguruan tinggi tertentu untuk bisa skala UMKM bisa dikelola di daerah. Dan pemerintah pusat juga mestinya membuat regulasi di daerah-daerah yang memang sudah memiliki hilirisasi perusahaan-perusahaannya, dan kami pun akan mempersiapkan regulasi juga di daerah. Kalau di daerah kita ada perusahaan yang sudah memiliki hilirisasi, misalnya produksi minyak goreng, maka kita akan minta kuota untuk UMKM, artinya minimal packagingnya sudah di daerah. Nah, artinya dia produksi minyak goreng curah, nanti kita tinggal membina, mereka bisa CSR-nya untuk proses packagingnya bisa melibatkan UMKM daerah. Artinya rantai marketingnya kan tidak perlu jauh. Saya pikir juga tidak akan merugikan perusahaan karena bisa dihitung berapa sebenarnya harga jual mereka ya. Tapi bisa memperpendek transport, ya, memperpendek transportasi sehingga harga minyak goreng daerah-daerah bisa. Nah kalau kita lihat di Riau kan hampir mayoritas kan juga punya banyak refinery minyak goreng hilirisasinya, ya kan? Kenapa tidak melibatkan UMKM? Kan kita bisa membuka lapangan pekerjaan baru, ya kan? Bisa ribuan, bahkan mungkin puluhan ribu lapangan pekerjaan baru. Disisihkan berapa persen dari produksi minyak gorengnya, minyak goreng curahnya dibeli oleh rakyat kembali. UMKM tinggal packaging, lapangan pekerjaan terbuka, dan kita harapkan harga minyak goreng ini juga itu bisa lebih murah. Yang minimal untuk daerah-daerah penghasil itu bisa aman. Bisa aman kan, aneh juga daerah penghasil sawit tapi beli minyak goreng mahal itu juga menjadi pemikiran bersama saya pikir. Oh, berarti kalau harga minyak goreng di sini tuh masih berapa sih Pak per liter? Kalau HET sendiri kan dari Mendak tuh kemarin menetapkan HET sampai 14.000 ya. Ya. Berarti kalau di sini sendiri di Kabupaten Pelalawan ini masih di atas 14.000 kah? Sekarang masih di atas 14. Padahal aneh ya, ini kan ibaratnya ya tetap sama, itu tidak jauh beda sebenarnya dengan daerah-daerah lain, walaupun kita daerah penghasil. Walaupun refinery-nya ada di sini kan, kalau dilogikain, artinya kalau
pabriknya di Kerinci kan ngirim barangnya kan lebih dekat, ongkos transportnya kan lebih murah gitu, mestinya kan lebih murah gitu. Tapi mungkin penetapan IT-nya secara nasional, saya pikir variabel transportnya kan akan berbeda. Variabel transportnya. Karena kita daerah penghasil, refinery-nya ada di sini, produksi minyak gorengnya ada di sini, mestinya jauh masyarakat lebih murah. Kalau di Dumai refinery-nya berarti orang Dumai itu beli minyak gorengnya yang paling murah gitu. Indonesia itu yang paling murah di Dumai mestinya, karena pabriknya ada di situ. Asalnya tinggal datang pabrik beli sekilo gitu, beli sebungkus, artinya lebih murah gitu. Mestinya begitu, karena cost transport yang harus dikeluarkan lagi oleh pengusaha tidak gede.